Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati Rindiani, stamuk saya F221 Di sini saya akan menjelaskan mengenai permukiman tradisional. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan rekan saya yang bernama Liset Marini dengan stamuk F221 Pengertian permukiman tradisional. Permukiman tradisional adalah hasil kebudayaan fisik yang dalam konteks tradisional merupakan bentuk ungkapan yang berkaitan erat dengan karakter masyarakatnya. Sedang menurut Sasongko 2005, permukiman tradisional sering dipresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan kepercayaan hubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat. Ciri-ciri permukiman tradisional: yang pertama, adanya kehidupan masyarakat bersifat tradisional. Yang kedua, orientasi tradisional tercermin dari motif pergerakan yang ditujukan untuk mencari keuntungan maksimal. Yang tiga, ikatan kekeluargaan masyarakat sangat kuat, yaitu taat pada tradisi maupun kaidah-kaidah sosial. Yang terakhir, kehidupan masih tergantung pada hasil perkebunan maupun pertanian. Salah satu contoh permukiman tradisional yang kami ambil yaitu di Desa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana mata pencarian penduduk ini yaitu pertanian, terutama menghasilkan jagung. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman tradisional Desa Kajang yaitu masyarakatnya yang masih hidup dalam permukiman tradisional. Dalam hal ini, kawasan Kajang menjaga dirinya dari berbagai pengaruh maupun intervensi dari luar. Salah satunya caranya adalah menjaga dan menerapkan pesan dan filosofi dari nenek moyang mereka dalam kehidupan keseharian. Pesan dan filosofi itu tertuang di dalam ajaran, yaitu Pasang Ri Kajang. Artinya, yang mana artinya pasang adalah pesan-pesan atau wasiat ataupun amanah, yaitu merupakan kata perangkai yang menunjukkan tempat maupun wilayah. Kemudian Kajang adalah nama suatu komunitas yang sekarang juga masih dipakai untuk menemani wilayah administrasi kecamatan. Kemudian pola permukiman tradisional Kajang yaitu terdiri dari beberapa variabel permukiman yang semuanya itu merupakan perwujudan dari masyarakat yang taat pada ketetapan yang telah digariskan oleh Tauri Arena, yang Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka melalui pasang, yaitu temuan yang mana terdapat di situs-situs kawasan Kajang yang meliputi rumah tradisional, pagar batu, ada sumur, batu panurungan, batu temu gelang, batu pemujaan, batu datar, batu pelantikan, batu bergores, dan lain-lain. Kemudian pola permukiman tradisional Kajang yaitu di mana masih ada situs megalitik di kawasan Kajang yang memiliki ciri-ciri tata letak menempati area ketinggian. Setiap komponennya merupakan suatu kesatuan fungsional. Yang terakhir itu berkaitan dengan keletakannya, yang mana dapat dipastikan bahwa objek digunakan dalam rangka aktivitas pemujaan atau penghormatan kepada oknum tertentu. Situs-situs megalitik di kawasan Kajang ini masih menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari konteks masa lalu ke masa sekarang, mana perilaku yang masih dapat diamati sampai sekarang menunjukkan bahwa keterkaitan manusia dengan gejala alam merupakan suatu yang terintegralistik dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian perlakuan menapaskan religi dan pemujaan yang berlangsung pada situs-situs di kawasan ini dalam bentuk pemberi sesajian yang diletakkan di atas tumpukan batu atau dolmen atau altar dengan harapan dapat terpenuhi maksud dan hasrat mereka. Sesaji ini adalah bentuk perilaku tertua yang masih dapat disaksikan sampai sekarang. Maknanya adalah sebagai simbol pernyataan tunduk dan patuh kepada sesuatu yang dipuja maupun yang disembah, yang wujudnya dapat berupa arwah leluhur atau nenek moyang. Kemudian pola permukiman tradisional Desa Kajang itu masih dalam situs Islam, di mana di kawasan Kajang ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu berada pada tempat ketinggian yang terdapat keberlanjutan dan perpaduan budaya. Kemudian setiap komponennya merupakan satu kesatuan. Yang terakhir itu keempat berkaitan dengan keletakannya, yang dapat dipastikan bahwa objek ditunjukkan untuk penghormatan kepada oknum tertentu. Yang kelima itu terdapat dua orientasi malam dalam satu konsep
makam. Yang terakhir, terdapat pada nisan umumnya tidak terdapat tulisan sebagai penanda siapa yang dimakamkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Liset Marini. Pola permukiman tradisional di Desa Kajang. Kawasan adat di Kajang terdiri dari dua kawasan, yaitu kawasan Kamase Masea dan kawasan Kuasaya. Kedua kawasan adat tersebut dibatasi dengan hutan adat. Kedua status tersebut juga dapat dibedakan dari pola permukiman masyarakatnya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana di kawasan Kamase Masea. Di kawasan Kamase Masea, aturan pasang diikut secara ketat. Pola permukimannya berkelompok dengan bentuk rumah yang seragam dan teratur. Penempatan rumah secara berkelompok mengarah pada ketinggian. Arah hadap rumah menghadap ke arah barat. Bangunan sakral berada pada tempat ketinggian yang dikelilingi oleh kawasan hutan adat dan bangunan rumah penduduk. Masyarakat tidak memperlihatkan pelapisan sosial. Sedangkan di kawasan Kuasaya, aturan pasang mulai tidak ditaati sepenuhnya. Pola permukiman mulai menyebar mengikuti arah jalan, berbentuk memanjang dan berderet di sebelah jalan, kaki bukit dan di pinggir pantai dengan ciri-ciri masyarakat yang menunjukkan pelapisan sosial. Tidak ada orientasi khusus ke salah satu mata angin. Bangunan sakral berada di tempat ketinggian yang dikelilingi oleh bangunan rumah penduduk. Apabila didasarkan pada hasil penafsiran bentuk dan fungsi budaya materinya, di kawasan Kajang setidaknya dapat dibedakan antara ruang hunian dengan ruang keagamaan. 1. Ruang hunian yang terdiri atas 3 bagian dengan penamaan tempat yang berbeda, yaitu tanah toa atau benteng, posi tanah atau bongki, dan tanah lohea. Tanah toa merupakan hunian masyarakat yang menganggap dirinya turunan atau pentarang, atau biasa disebut turunan Amatoa, menganut patuntun dan masih mengikuti ajaran pasang secara ketat. Posi tanah atau bongki merupakan sebutan bagi pemukiman yang berada pada bagian timur kawasan Kajang. Masyarakat yang menghuninya adalah masyarakat yang menganggap dirinya sebagai turunan Galarang. Mereka pada umumnya adalah pejabat yang bertugas membantu Amatoa dalam hal berhubungan dengan masyarakat di luar dusun. Benteng, tanah lohea yang penghuninya menganggap dirinya turunan bangsawan. Di sini juga tempat hunian para pembawa agama Islam di kawasan Kajang. Yang kedua, ruang keagamaan berada di 3 lokasi situs, yakni di situs Tanah Toa, situs Posi Tanah atau Bongki, dan situs Anong Guru Lapopo. Ruang keagamaan terdiri dari yang kedua, ruang keagamaan berada di 3 lokasi situs, yakni di situs Tanah Toa, situs Posi Tanah atau Bongki, dan situs Anong Guru Lapopo. Ruang keagamaan terdiri dari ruang pelantikan pemimpin adat di bidang spiritual atau pelantikan Amatoa, ruang pelantikan pemimpin di bidang pemerintah sekaligus sebagai ruang upacara. Pola permukiman tradisional di Desa Kajang. Ruang keagamaan di kawasan Kajang berada di 3 lokasi, yaitu Tanah Toa, Posi Tanah, dan Anong Guru Lapopo, yakni 1. Ruang keagamaan di situs Tanah Toa berada di bagian barat, terletak di dalam kawasan hutan keramat. Pada area ini terdapat beberapa temuan arkeologi yang diperuntukkan untuk upacara pelantikan Amatoa, yakni batu panunggang, batu temu, gelang, dan tunggalaka atau biasa disebut makam tunggal yang dianggap sebagai makam Amatoa I atau biasa disebut Bohe Ama. Yang kedua, ruang keagamaan di situs Posi Tanah atau Bongki berada pada bagian timur. Pada area ini terdapat beberapa temuan arkeologi yang difungsikan untuk upacara pelantikan pemangku adat yang dianggap sebagai unsur pemerintah, dan upacara pemujaan seperti batu pemujaan, batu bergores, batu temugelang, batu pelantikan, batu datar, batu berdiri, dan makam Rangkana dan Banena. Yang ketiga, ruang keagamaan di situs Anong Guru Lapopo berada pada bagian barat. Pada area ini terdapat temuan arkeologi yang digunakan untuk secara
seperti menhir, dolmen, batu datar, dan batu bergores. Dari uraian di atas nampak bahwa di kawasan Kajang memiliki 3 lokasi area ruang keagamaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola permukiman tradisional di Desa Kajang secara pola hidup masyarakat di Desa Kajang. Dalam hal ini, daerah Kajang luar lebih bisa menerima peradaban teknologi di zaman sekarang jika dibandingkan dengan Kajang dalam yang belum bisa menerima secara yang berhubungan dengan teknologi seperti perkembangan saat ini. Contohnya adalah listrik yang tidak digunakan oleh komunitas masyarakat Kajang dalam. Maka tak heran jika yang tidak digunakan oleh komunitas masyarakat Kajang dalam. Maka tak heran jika di daerah Kajang dalam tidak ada listrik. Selain itu, jika berkunjung ke sana, Anda juga tidak diperbolehkan mengenakan sandal saat akan memasuki daerah kawasan Amatoa atau biasa disebut Kajang dalam. Ini karena sandal disebut sebagai teknologi oleh mereka. Masyarakat suku Kajang pun demikian. Mereka sehari-hari tidak menggunakan sandal. Bentuk rumah di Desa Kajang, yaitu bentuk rumah kedua di daerah ini berbeda. Hal ini dapat dibedakan dari penempatan dapur dan tempat buang air. Jika dalam masyarakat Kajang luar, dapur dan tempat buang airnya berada di bagian belakang rumah, maka di daerah Kajang dalam atau kawasan Amatoa, dapur dan tempat buang airnya berada di bagian depan. Keadaan masyarakat di Desa Kajang. Jika di daerah Kajang luar, masyarakatnya lebih modern dan berhubungan dengan perkembangan zaman dan berbagai hal yang ada pada saat ini. Berbeda dengan masyarakat Kajang dalam yang masih hidup dengan cara-cara lama. Perbedaan ini pun terlihat dari kegiatan ekonomi dan pemerintahnya. Kajang dalam tidak dapat disebut sebagai masyarakat yang primitif karena mereka memelihara alam agar terjaga dengan lestari. Makna warna di Desa Kajang. Hitam adalah warna sakral bagi penduduk Kajang dalam. Warna ini merupakan warna adat yang khas dan kental di kesakralannya serta kemistikannya. Seluruh masyarakat dalam menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung ke sana saat memasuki kawasan Amatoa, pakaian Anda kenakan harus berwarna hitam, tidak boleh warna lain. Warna hitam dipercaya oleh masyarakat Amatoa sebagai bentuk persamaan dalam segala hal. Masyarakat ini pun percaya bahwa tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya, karena memang semua. Pernikahan masyarakat di Desa Kajang. Dalam masalah perkawinan, masyarakat suku Kajang terikat oleh adat yang mengharuskan mereka untuk menikah dengan sesama orang yang berada dalam kawasan adat. Jika tidak demikian, maka mereka harus hidup di luar kawasan adat. Bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat istiadat yang berlaku di daerah kawasan adat, maka merekalah yang